Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika birrahmati li'ibadillah wa syufqati ala khalqillah. Hendalah engkau, wahai saudaraku, birrahmati li'ibadillah, mengasihi bagi semua hamba-hamba Allah, wa syufqati ala khalqillah, dan sayang kepada makhluk Allah. Wa kun rahiman syafiqan alufan ma'lufa wa kun. Jadilah kamu itu rahiman, pengasih, syafiqan, lagi penyayang, alufan, lembut, ma'lufan, lagi ramah. Wakun rahiman, jadilah engkau itu rahiman, penyayang. Sayangilah yang kecil, hormatilah yang besar. Syafiqan, syafiqan itu bisa diartikan lembut atau penyayang juga. Alufan, alufan itu damai. Damai, kita ketika hidup bersama orang lain itu lembut, ma'lufan. Ma'lufan itu didamaikan, artinya orang merasakan bahwa kita juga ramah. Wahzar antakuna faddan ghalidan, waspadailah olehmu antakuna, bahwa adalah engkau itu faddan ghalidan, kasar lagi keras, au fahishan jafian, atau keji lagi jafi. Fahishan, keji, jafian, suka menyepelekan orang lain. Ini kita harus waspada, jangan jadi orang yang keras, kasar, keji segala ucapan dan perbuatan, jafian, suka menyepelekan orang lain. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja menyayangi oleh Allah dari hamba-hambanya ar-ruhama, akan yang penyayang. Allah menyayangi, merahmati orang-orang yang penyayang. Kalau pengen dirahmati oleh Allah, maka kita harus jadi orang yang penyayang, menyayangi makhluk-makhluk Allah. Wa man la yarham la yurham. Dan bermula siman yang tidak menyayangi ia, niscaya tidak akan disayangi ia. Man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Wa qala alaihi salam, dan berkatalah Nabi alaihi salam, al-mu'minu alufun ma'lufun. Bermula orang yang beriman itu alufun ma'luf, lembut lagi dilembutkan, damai didamaikan. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan pada orang-orang yang tidak bisa memberi kedamaian ia, wala yu'lafu, dan tidak ada didamaikan. Seperti saya bilang tadi, alufun ma'luf, aluf kita sendiri lembut ramah, ma'lufun orang lain merasa kita ramah. Ya, tidak ada kebaikan pada orang-orang yang tidak bisa dia berdamai, merasa ramah dengan orang lain, dan orang-orang yang dia tidak dianggap oleh orang lain itu sebagai orang yang ramah, yang baik. Wa 'alaika bita'limil jahilin wa irsyadid dhallin wa tadhkiril ghafilin, dan hendalah engkau, wahai saudaraku, bita'limil jahilin, mengajarkan orang-orang yang jahil, orang yang tidak mengerti diajarkan. Wa irsyadid dhallin, memberi petunjuk, menunjuki orang-orang yang sesat, orang-orang yang kebingungan, yang sesat, beri petunjuk. Wa tadhkiril ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lalai. Jadi orang yang tidur dibangunin, orang yang lalai diingatin, orang yang sesat dibimbing, orang yang bodoh diajarkan. Wahzar an tada'a zalika qailan innama yu'allimu yuzakkiru man ya'malu bi'ilmihi wa ana lastu kadzalik. Wahzar, waspadai olehmu, an tada'a zalik, bahwa engkau meninggalkan akan demikian hal, keadaan engkau itu yang berkata, innama, hanya saja, yu'allimu yuzakkiru, hanya saja mengajarkan dan memberi peringatan, may ya'malu, oleh orang-orang yang beramal dia dengan ilmunya, wa ana lastu kadzalik, dan aku tidaklah seperti itu. Nah, jadi ini anjuran supaya kita mengajarkan sebisa kita, membimbing orang lain sebisa kita. Waspadai jangan sampai kita meninggalkan, tidak mau mengajarkan orang lain karena berkata, tugas mengajarkan dan mengingatkan orang lain itu kan tugas orang-orang yang mengamalkan ilmunya, sementara aku belum bisa mengamalkan ilmuku. Enggak boleh.
Atau kita beralasan seperti ini, au inni lastu bi ahlin li irsyad. Atau bahwa sungguhnya aku itu lastu, tidaklah aku itu bi ahlin. Itu punya keahlian lil irsyad untuk membimbing orang lain, li annahu min akhlaqil akabir. Karena bahwa sungguhnya irsyad memberi petunjuk kepada orang lain itu sebagian daripada akhlak-akhlak pembesar, akhlak ulama-ulama besar maksudnya di sini. Akhlakil akabir, akhlak ulama-ulama besar. Aku ini kan anak kecil, ilmuku masih sedikit segala macam, tidak pantaslah untuk membimbing orang lain. Wa hadza kulluhu talbisun minasyaitan. Bermula ini semuanya ini itu talbis. Talbis itu bisikan dari syaitan, bisikan syaitan. Kesamaran yang ditanamkan oleh syaitan. Fa inna ta'lima wa tadhkira min jumlatil amali bil ilmi. Fa inna ta'lim, karena bahwa sungguhnya ta'lim, mengajarkan, wa tazkir, mengingatkan orang lain, itu min jumlatil amali, itu sebahagian daripada beramal dengan ilmu. Kita punya ilmu, mengajarkan orang lain itu termasuk mengamalkan ilmu. Jadi lakukanlah yang bisa bermanfaat untuk orang lain, walau sekecil apapun. Lakukan apa yang bisa kita lakukan yang bisa memberi manfaat. Wal akabiru ma saru akabira illa bifadlillah wal amali bi ta'atihi wa irsyadihim ibadallah ila sabilillah. Wal akabir, dan bermula orang-orang yang besar, ulama-ulama besar itu masaru akabira, tidak jadilah mereka itu akan akabir, akan orang-orang besar, illa bifadlillah, melainkan dengan karunia Allah, wal amali bi ta'ati, dan beramal dengan taatnya Allah, wa irsyadihim, dan menunjuki mereka ibadallah, akan hamba-hamba Allah, ila sabilillah, kepada jalan Allah. Karena ulama-ulama besar sekalipun mereka tidak menjadi besar melainkan yang pertama karena karunia Allah, yang kedua karena mereka beramal taat kepada Allah, dan yang ketiga mereka membimbing hamba Allah kepada jalan Allah. Wa idza lam takun ahlan falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah illa fi'lal khairi wad du'a ilaihi. Wa idza lam takun, apabila tidak adalah engkau itu ahli. Wa idza lam takun ahlan, dan apabila tidak adalah engkau itu ahli dalam mendidik dan mengingatkan, falaisa laka, maka tidak ada bagimu itu jalan ila husulul ahliyah, maka tidak ada bagimu itu jalan untuk menghasilkan keahlian, kepakaran, illa fi'lal khairi, kecuali melakukan kebaikan, wa du'a ilaihi, mengajak kepadanya kebaikan. Jadi kalau kita memang belum ahli, jadi harus ada usaha untuk menjadi ahli dengan cara terus melakukan kebaikan dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Wa innama syu'mu fid da'wa wad du'ai ila ghairil haqqi. Wa innama syu'mu, dan hanya saja bermula kecelaan. Wa innama syu'mu, dan hanya saja bermula tercela. Tercela itu fid da'wa, dalam mengaku-ngaku, wad du'ai, dan dalam mengajak ila ghairil haq, kepada bukan kebenaran. Yang dianggap tercela ketika kita dakwah mengaku bahwa kita ahli padahal kita bukan ahli, atau mengajak orang lain kepada bukan kebaikan. Selama kita mengajak kebaikan nggak apa-apa. Wa alaika bijabri qulubil munkasirin, dan hendalah engkau hai saudaraku bijabri qulubil munkasirin, menambal hati-hati orang yang mungkasirin. Yang mungkasirin itu artinya semacam pecah, hatinya retak, penuh masalah, hatinya sedang bermasalah, sedang kacau. Hendalah engkau bijabri qulubil mungkasirin, menambal hati orang yang sedang ingkisar, yang sedang banyak masalah, sedang gundah. Jadi menambal hatinya ya dengan cara memberi dukungan, menyemangatinya, membantunya. Wa mulatafatid du'afa wal masakin, hendalah engkau pula itu mulatafah, berlembut-lembut, berbaik-baik dengan orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin. Bantulah orang yang lemah, yang butuh bantuan, bantulah orang miskin. Wa muwasatatil muqillin, dan hendalah engkau itu berlapang, muasa itu berlapang-lapang, muqillin, dengan orang yang sedang kekurangan. Ya, jadi muasah itu berlapang, berlonggar-longgar, sama seperti memberi bantuan kepada orang yang mukilin, yang sedang kekurangan, yang membutuhkan bantuan. Wat taisiri 'alal mu'sirin, dan memudahkan kepada orang yang kesukaran. Wat taisir, memberikan kemudahan, 'alal mu'sir, kepada orang yang sedang
kesukaran. Wa iqradil mustaqridin, memberi hutang mustaqridin kepada orang yang meminta hutang. Nah, anjuran juga iqrad, mengutangi al mustaqridin, orang yang minta berhutang. Wa fil hadis, dalam satu hadis, inna sawabal qardi yazidu ala sawabis sadaqah. Sesungguhnya pahala mengutangi itu yazidu, lebih ya, ala sawabis sadaqah, dibanding pahala sedekah, bisa maniyati adhafin, dengan 8 kali lipat. Jadi lebih banyak pahala mengutang, memberi piutang, mengutangi orang lain daripada bersedekah, bandingannya 8 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Wazalika annal qarda la ya'khudhuhu illa muhtajun. Dan bermula demikian itu karena bahwasanya hutang itu tidak akan mengambil akannya hutang kecuali oleh orang yang muhtaj, benar-benar butuh. Ketika seseorang datang kepada kita berhutang, itu menunjukkan dia butuh banget. Dia meninggalkan rasa malunya, memaksakan diri, memberanikan diri untuk berhutang. Padahal dia tahu berhutang itu sangat jelek. Nah, jadi biasanya hutang itu tepat sasaran, biasanya. Adapun sedekah, ketika kita yang membagikan, bisa saja terjatuh kepada orang yang tidak membutuhkan. Karena itu, memberi hutang pahalanya 8 kali lebih banyak daripada memberi sedekah. Wa 'alaika bi ta'ziyati man nazalat bihi musibatun. Dan hendaklah engkau, wahai saudaraku, bi ta'ziyah, mentakziah man nazalat bihi musibah, orang-orang yang turun kepadanya oleh musibah. Jadi takziah itu menggembirakan, mengajak orang yang sedang ditimpa musibah untuk bersabar. Ini hukumnya sunnah, dianjurkan kita bertakziah kepada orang-orang yang ditimpa musibah, teman kita, sahabat kita. Qala alaihi salam, berkatalah Nabi alaihi salam, man azza musaban, barang siapa yang bertakziah ya musaban, akan orang yang tertimpa musibah. Apa arti azza? Ai sabbarahu, menyabari ia akannya orang yang kena musibah. Sabbarahu, menyabarkan ia akannya, mengajak orang yang tertimpa musibah untuk bersabar. Kana lahu mislu ajrih, niscaya adalah bagi orang itu mislu ajrihi, seumpama pahalanya orang yang ditimpa musibah. Ada orang yang ditimpa musibah, kita datangi, kita ajak dia untuk bersabar. Nah, itu kita juga dapat pahala seperti pahala yang dia dapatkan. Wa iyyaka wasyamatah, wasyamatah bi ahadin minal muslimin. Waspadai olehmu, wahai saudaraku, akan asyamatah, akan merasa senang. Asyamatah bi ahadin, dengan seseorang minal muslimin, dari orang muslim. Ini anjuran supaya kita hati-hati, jangan sampai kita asyamatah. Arti syamatah, kita gembira dengan musibah yang dirasakan oleh saudara kita. Wahia, bermula dianya syamatah itu antafraha bima yanzulu bihi minal masaib. Wahia, dianya syamatah itu bahwa engkau gembira dengan apa yang turun ia dengannya seseorang minal masaib, daripada musibah-musibah. Ketika saudara kita ditimpa musibah, kehilangan motornya, mobilnya, bangkrut dagangnya, kita merasa gembira dengan apa yang menimpa dia. Ini namanya kita sedang syamatat. Syamatat ini sangat dilarang dalam agama. Qala alaihi salatu wassalam, la tudhiris syamatatah bi akhika fayu'afiyahullahu wa yabtalika. Janganlah engkau menampakkan akan syamatah dengan saudaramu, fayu'afiyahu, maka bahwa menyembuhkan akannya saudaramu oleh Allah, wa yabtalika, dan mengujinya Allah akan engkau. Ketika kita gembira dengan musibah yang menimpa saudaranya, bisa-bisa itu akan berbalik. Kita senang saudara kita sakit, bisa-bisa dia yang sembuh, kita yang malah sakit. Kebalikan, begitu kata Nabi. Wahdar an tu'ayyira musliman bidzambin waqa'a fi. Waspadai olehmu an tu'ayyira, bahwa engkau mencela musliman, akan seorang muslim, bidzambin waqa'a fi, dengan satu dosa yang terjatuh yang muslim fihi, dalamnya dosa. Waspadai, jangan sampai kita mencela seseorang muslim karena satu dosa yang dia lakukan. Kita mencela dia.
Fa inna man ayyara musliman, karena apa, sungguh seseorang ayyara yang mencela ayah musliman akan seorang muslim bidzambin dengan satu dosa, lam yamut, niscaya tidak akan mati ia, hatta yabtaliya, sehingga yubtala, hingga diuji akan dia, bimislima ayyarahu bihi, dengan semisal apa yang telah mencela ia akan saudaranya tadi dengan nyama. Fa inna man ayyara musliman, seseorang yang mencela muslim lain karena satu dosa, lam yamut, dia tidak akan mati, hatta yubtala, hingga dia juga diuji, bimisli ma ayyara bihi, dengan seumpama apa yang telah dia cela orang lain itu. Sahabat kita misalkan apa ya, melakukan satu kesalahan. Nah, kemudian kita sangat mencibirnya karena kesalahannya yang satu itu. Walaupun dia sudah bertaubat, itu bisa-bisa kita tidak akan mati hingga kita terjatuh ke dalam dosa yang sama. Begitulah kehidupan. Kayak karma gitu, walaupun dalam Islam nggak ada istilah hukum karma. Sampai di sini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.